kaum muslimin rahimakumullah, berbagai bentuk kesyirikan dalam bentuk mistik kini semakin merebak dan mudah diakses. Bahkan cukup dengan sentuhan jari-jari di handphone pintar dengan fasilitas penjelajah internetnya. Kesyirikan ini lebih berbahaya daripada virus yang membunuh atau mematikan sekian juta manusia. Dan kalau kita perhatikan, perhatian manusia saat ini lebih banyak terfokus, tertuju kepada hal-hal yang dapat menyelamatkan diri mereka secara fisik. Tapi secara rohani, ya, perhatian terhadap hal-hal yang dapat mengancam, membunuh, bahkan membuat terkapar rohani manusia itu kurang mendapat perhatian yang cukup. Sebaliknya, kalau ada kuman sedikit yang menyebar atau virus yang menyebar, maka dunia menjadi gempar, ya. Media massa membahas panjang lebar, memberikan peringatan, meningkatkan kewaspadaan, jangan sampai terserang atau terhinggapi oleh virus atau kuman yang menyebar tersebut. Dan ini suatu hal yang positif tentu, ya, memperingatkan umat dari keburukan suatu virus atau suatu penyakit yang dapat merongrong kesehatan jasmani kita. Ini suatu hal yang baik dan positif. Tetapi masalahnya adalah perhatiannya tidak seimbang. Perhatian manusia itu tidak seimbang terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan rohani. Padahal manusia itu disebut manusia karena rohaninya. Karena manusia ini memiliki rohani yang selamat, yang lurus, yang terisi oleh keimanan, oleh tauhid dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta rasa takut kepadanya. Dengan iman yang bersemayam dalam hati inilah, maka manusia itu disebut manusia, layak disebut insan dan manusia. Tanpa rohani yang selamat, yang lurus dan sesuai dengan fitrahnya, maka manusia tak ubahnya seonggok tubuh yang terdiri dari darah, daging dan tulang, dan tak jauh berbeda dari hewan atau binatang. Seorang sahabat Nabi yang cerdik, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, pernah berkata, manusia pada bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Orang-orang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Tapi aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Karena khawatir aku tertimpa atau terkena keburukan tersebut. Ya. Khawatir terkena keburukan tadi. Nah, oleh karena itu, keburukan yang paling besar adalah kesyirikan. Maka kita harus tahu apa itu kesyirikan supaya bisa menghindarinya. Sebagaimana ungkapan seorang pepatah atau seorang penyair Arab, "Araftu syarra la lisyarri, lakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rifis syarra minan nas yaqa'u fih." Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, ya. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku lakukan, tapi untuk menghindarinya. Sebab manusia mana saja yang tidak mengetahui keburukan, niscaya dia akan terjatuh pada keburukan tersebut. Nah, oleh karena itu, alangkah perlunya setiap muslim mengetahui secara rinci, secara detail, secara jelas kesyirikan dan contoh-contohnya, seperti dunia mistik dan seluk-beluknya. Supaya apa? Apakah supaya kita melakukan? Bukan. Supaya kita menghindari, waspada dan menjauh sejauh-jauhnya. Allah SWT telah mengharamkan pelaku kesyirikan dari surganya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-72, "Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka selama-lamanya. Jadi, tauhid yang bersih dari syirik adalah harga mati, ya. Adalah syarat asasi, syarat utama seseorang hamba dapat meraih jannah Allah dengan sekian banyak kenikmatannya. Syarat utamanya adalah tauhid yang bersih dari syirik. Keimanan yang tidak tercemar oleh kemusyrikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan atau mencemari keimanannya itu dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Yang dimaksud kezaliman dalam ayat ini sebagaimana ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Jadi, orang-orang yang beriman dan tidak mencemari keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah yang akan mendapat keamanan yang sempurna. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah
ketika di dunia ini. Nah, setelah kita tahu bahwa syarat utama meraih keselamatan dunia dan akhirat adalah tauhid atau iman yang bersih dari syirik, kita harus tahu apa itu syirik dan pernak-perniknya, seluk-beluknya, detail-detail syirik itu harus kita ketahui, sehingga kita hindari, kita jauhi sejauh-jauhnya. Maka merupakan kewajiban setiap muslim, ya, setiap hamba Allah, untuk memastikan dirinya bahwa ia telah terbebas dari kesyirikan. Dan tidak ada taufik serta pertolongan kecuali dari Allah SWT. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, ya, Ta'ala, maka setiap muslim harus berupaya untuk memastikan bahwa dirinya telah bersih dari virus kesyirikan, supaya selamat dari jilatan api neraka jahanam. Maka setiap perkara syirik, ya, sekecil apapun harus tahu ini syirik. Sehingga dia punya sensitivitas, ya, kepekaan, kehati-hatian untuk menjauh dari hal-hal yang berbau syirik atau mistik. Dan salah satu hal yang masih tersamar, ya, masih cukup tersamar dan kabur hakikatnya di sebagian masyarakat kita adalah tentang dunia mistik. Ya. Ini masih tersamar, kadang-kadang kabur. Ya. Penilaian sebagian masyarakat tentang hal ini kadang-kadang masih kabur. Mereka sebagian menganggap ini adalah suatu pengobatan alternatif misalnya, ya, atau sebuah perguruan hikmah. Ya, kita tahu semua, ya, tidak sedikit perguruan hikmah, entah itu perguruan bela diri atau perguruan semacam yang menghimpun masyarakat dari berbagai agama, ya, hikmah-hikmah, ya, nasihat-nasihat, ya, olah batin, olah rohani, yang bermacam-macam nama dan penampilannya. Dan tidak sedikit umat yang tergait, terekrut, dan menjadi anggota dari perguruan-perguruan hikmah yang sebenarnya masuk dalam ranah dunia mistik tersebut. Ini sangat cukup menyedihkan. Masih banyak masyarakat kita yang belum memahami dengan baik kesyirikan mistik. Mereka masih menganggap ini adalah suatu keahlian dari orang-orang yang memiliki kelebihan. Ini adalah suatu kelebihan yang diberikan Allah kepada siapa yang dikehendaki. Ini adalah hikmah yang merupakan pemberian Allah. Ini adalah hasil dari olah batin, atau ini adalah suatu karamah, dan berbagai macam syubhat-syubhat yang masih menyebar di tengah masyarakat. Sehingga dunia mistik yang sebenarnya tidak lain adalah perdukunan dan kesyirikan dianggap oleh sebagian masyarakat suatu hal yang wajar dan pemberian ilahi. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.